di sini kita akan menjelaskan terkait wudhu. Nah, apa kalian tahu apa itu wudhu? Wudhu merupakan menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dengan mengucapkan niat. Nah, lalu kemudian orang yang sholat wajib wudhu terlebih dahulu. Apabila tidak berwudhu, maka batal sholatnya. Karena wudhu juga termasuk syarat sahnya sholat. Dalam hadis Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat seseorang sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Dawud, dan Tirmizi. Maka dengan hal ini menunjukkan pentingnya wudhu sebelum melaksanakan sholat. Nah, karena apabila orang yang melaksanakan sholat tidak berwudhu terlebih dahulu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Oleh karena itu teman-teman, kita harus mengetahui juga hal-hal yang berkaitan dengan wudhu. Nah, diantaranya adalah yang pertama, fardu atau rukun wudhu. Yang kedua, sunnah wudhu. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudhu. Maka dari itu, hal-hal itulah kita harus juga mengetahuinya. Yang pertama, kita akan membacakan fardu atau rukun-rukun wudhu, yang dimana fardu dan rukun wudhu ada 6. Nah, yang pertama itu niat. Nah, di sini niatnya itu adalah nawaitu wudu'a li rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu niat untuk wudhu. Maka sebelum wudhu kita melakukan niat. Nah, yang kedua, membasuh wajah. Nah, membasuh semua wajah dengan batas basuhan, mulai dari tumbuhnya rambut sampai bawah dagu, serta lebarnya dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Di sini bukan artinya telinga ya, tapi batasan antara telinga dan wajah. Nah, selanjutnya yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian kulit kepala atau rambut. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, yang keenam, tertib artinya berurutan dari niat awal sampai akhir. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kedua kepala atau rambut, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, itu dinamakan tertib. Nah, kemudian sunnah wudhu. Nah, di sini sunnah wudhu yaitu yang pertama, 1. Membaca basmalah pada permulaan wudhu. Nah, yang kedua bersiwak. Yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang keempat berkumur-kumur. Nah, yang kelima memasukkan air ke hidung. Nah, yang keenam membasuh kedua daun telinga. Yang ketujuh mengusap seluruh kepala. Nah, yang ke-8 membasuh setiap anggota 3 kali. Yang ke-9 mendahulukan anggota yang kanan. Nah, yang ke-10 menyela-nyela jemari tangan dan kaki. Nah, yang terakhir itu adalah 11 berdoa setelah wudhu. Nah, niat doa setelah wudhu yaitu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minat mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu niat doa setelah wudhu. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, siapa di sini yang pernah membatalkan wudhunya? Seperti kentut. Nah, salah satunya seperti itu. Hal-hal yang pertama membatalkan wudhu yaitu pertama, keluarnya sesuatu dari kubul kemaluan depan, dari dubul kemaluan belakang, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. Nah, yang kedua, hilang akal baik karena tidur, pingsan, mabuk, serta sakit ingatan atau gila. Nah, yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa menggunakan penghalang. Nah, yang keempat, menyentuh langsung alat kelamin dengan telapak tangan. Selanjutnya, perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang membatalkan wudhunya. Nah, hal-hal yang tidak boleh itu yaitu seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, yang kedua, sholat, baik sholat fardu maupun sunnah. Nah, yang ketiga, menyentuh mushaf atau Al-Quran. Nah, yang keempat, membawa mushaf atau Al-Quran. Nah, ini perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang batal wudhunya. Maka dari itu, kita sebelum sholat, kita harus wajib berwudhu terlebih dahulu. Begitu juga kita menyentuh atau membawa Al-Quran. Jadi kita alangkah baiknya wudhu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu adalah tata cara wudhu. Nah, yang pertama, sebelum kita berwudhu, kita harus membersihkan dahulu najis yang berada di badan. Tata cara wudhu yang pertama yaitu membersihkan kedua tangan, yang kedua berkumur-kumur, yang ketiga menghirup air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Nah, yang keempat, membasuh wajah mulai dari tumbuhnya rambut, kepala hingga bawah dagu dan telinga kanan serta telinga kiri. Nah, yang kelima, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keenam, mengusap sebagian kepala. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Nah, yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih.